Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer, terutama Bapak Ibu honorer Satuan Polisi Pamong Praja, yang sedang bergembira oleh karena ada surat dari Menteri Dalam Negeri untuk nasib honorer Satuan Polisi Pamong Praja. Pada pertemuan ini ada satu informasi penting yang perlu diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer, ini terutama Bapak Ibu di Satuan Polisi Pamong Praja, yang mana ada 4 instruksi penting Kemendagri terkait pengangkatan honorer Satuan Polisi Pamong Praja pada CASN 2024. Gaji yang dijanjikan sentuh angka fantastis. Bapak Ibu, ini informasi terbaru yang dimuat oleh salah satu media nasional ayobandung.com pada Sabtu 10 Februari 2024. Nah, untuk lebih jelas, mari kita simak informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, saat ini mendorong Pemda mengusulkan formasi aparatur sipil negara 2024 untuk mengakomodasi honorer Satuan Polisi Pamong Praja. Sebagai instansi pembina, Kemendagri mengeluarkan surat nomor 800-121-E-66-BAK pada 29 Januari 2024 baru-baru ini terkait usulan jumlah kebutuhan ASN Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2024. Adapun surat yang ditandatangani PLH Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Amran memaparkan instruksi kepada gubernur, wali kota, bupati, yakni sebagai berikut. Pertama adalah memerintahkan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, baik tingkat provinsi, kabupaten, kota, untuk berkoordinasi dengan BKD atau BKPSDM atau bagian organisasi lainnya. Kemudian, mengenai tata laksana untuk mengusulkan kebutuhan pegawai di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja lewat aplikasi e-formasi. Yang kedua, selanjutnya terkait dengan usulan pegawai honorer Polisi Pamong Praja berdasarkan penataan BKN dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTCM yang ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK. Yang ketiga, kemudian untuk nomenklatur jabatan pelaksana berpedoman kepada Keputusan Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 11 tahun 2024 yang memuat tentang jabatan pelaksana aparatur sipil negara di lingkungan instansi pemerintah berdasarkan pada lampiran 2 angka 101 pengelola Trantibum dan 102 Pranata Trantibum. Yang keempat, selanjutnya dihimbau untuk memprioritaskan pegawai honorer Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengisian jabatan pelaksana pada angka 2 huruf C di atas. Terkait dari surat tersebut, Joko Laksono honorer Satpol PP di Kota Bekasi mengajak teman-temannya untuk merapatkan barisan serta mengawal pengusulan kebutuhan CASN 2024. Ia juga mengajak rekannya untuk segera mengecek di masing-masing Badan Kepegawaian Daerah atau BKD dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM apakah sudah ada usulan untuk honorer Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP ataupun belum. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Pasal 66, menyatakan bahwa honorer atau nama lainnya
wajib diselesaikan penataannya maksimal Desember 2024. Itu jelas Bapak ya. Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN tertuang di dalam pasal 66. Adapun sejak undang-undang ini mulai berlaku, instansi pemerintah juga dilarang untuk mengangkat pegawai non-ASN dalam arti mengangkat honorer. Itu berarti bahwa honorer yang sudah ada ditata sedemikian rupa dan diangkat menjadi ASN. Seperti yang diketahui, Presiden Joko Widodo telah mengungkapkan pemerintah akan membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara atau CSN untuk 2,3 juta formasi pada tahun 2024 tahun ini. Adapun 690.000 formasi CPNS dikhususkan untuk lulusan baru atau sebutan fresh graduate. Formasi tersebut nantinya diperuntukkan untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Kemudian, sebanyak 1,6 juta formasi nantinya dialokasikan untuk tenaga honorer yang belum diangkat menjadi P3K. Juga untuk posisi guru, dosen, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis sesuai dengan kebutuhan. Adapun pemerintah mulai melaksanakan proses rekrutmen calon aparatur sipil negara 2024 sejak terbitnya Surat BKN nomor 223-B datar BP titik 01.01 garing SD garing K 2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang penyampaian usulan kebutuhan ASN tahun anggaran 2024 melalui SIASN Layanan Perencanaan Kebutuhan ASN. Lalu surat tersebut diubah menjadi surat nomor 850 garing B datar BP titik 01.01 garing SD garing D 2024 tertanggal 31 Januari 2024 yang ditandatangani Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian atas nama PLT Kepala BKN Harmoyo Dwi Putranto. Selain itu, pendapatan yang diterima tenaga honorer Satpol PP disesuaikan dengan UMP pemerintah daerah, upah minimum provinsi Bapak Ibu masing-masing daerah. Kemudian, untuk besaran gaji Satuan Polisi Pamung Praja (PNS) dibedakan berdasarkan beberapa kategori dan masing-masing daerah berbeda besarannya dengan rincian sebagai berikut. Jadi ini perlu kita ketahui Bapak Ibu ya. Ini per wilayah atau per daerah ya. Ini sudah dituangkan seperti di wilayah DKI Jakarta, eselon 1 50 juta, eselon 2 28 juta, eselon 3 10 juta 550, eselon 4 6 juta 560 ribu, staf 5 juta 850 ribu rupiah. Itu untuk wilayah DKI. Ini cukup luar biasa Bapak Ibu. Lumayan besar penghasilannya. Yang kedua, wilayah Jawa Barat. Eselon 1 40 juta, eselon 2 30 juta, eselon 3 11 juta, eselon 4 7 juta, staf 5 juta. Itu untuk wilayah Jawa Barat. Yang ketiga, wilayah Jawa Tengah. Eselon 1 6 juta 470 ribu, eselon 2 3 juta 970 ribu, eselon 3 1 juta 575 ribu, eselon 4 1 juta 125 ribu, staf 825 ribu. Itu untuk wilayah Jawa Tengah. Kemudian wilayah Jawa Timur, eselon 1 13 juta 800, eselon 2 10 juta 272 ribu, eselon 3 9 juta 565 ribu 200, eselon 4 6 juta 158 ribu, staf 4 juta 800. Kemudian wilayah Bali, eselon 1 14 juta, eselon 2 12 juta, eselon 3 3 juta, eselon 4 2 juta, dan staf 1 juta 150 ribu. Yang keenam, wilayah Papua, eselon 1 10 juta, eselon 2 7 juta 500, eselon 3 5 juta, eselon 4 3 juta 500, dan stafnya 2 juta.
Yang ketujuh, wilayah Nusa Tenggara Barat. Eselon 1 15 juta, Eselon 2 4.275.000, Eselon 3 1.750.000, Eselon 4 1.120.000, staf 582.626. Demikian informasi terkait instruksi Kementerian Dalam Negeri terkait pengangkatan honorer Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan atau beserta nominal gaji yang dijanjikan. Jadi itu informasi yang Bapak ya, informasi terkait instruksi Kemendagri terkait dengan pengangkatan honorer Satuan Polisi Pamong Praja beserta nominal gaji yang dijanjikan. Semoga semuanya bisa terlaksana dengan baik. Selamat buat honorer Satuan Polisi Pamong Praja yang segera akan diangkat menjadi ASN di tahun 2024 tahun ini. Demikian, terima kasih.